Jadi yang dinamakan misalnya vektor CD, tolong dengar, vektor CD, ya, artinya tuh cara melangkah C ke D, kayak begini. Berapa vektor BA? Berarti saya tulis seperti ini, betul ya? Ternyata ini adalah, kalau saya masukkan min, berarti min 5, min 2 ditambah 1, 7. Berarti BA itu apa? Berapa nilainya? Min 4, 5. Artinya dia min 4 X-nya dia ke kiri, naik 5. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Coba lihat sini. Saya ngomong vektor CD sama dengan BA. Karena dia jajar genjang kan? Berarti ini ke sini dengan ini ke sini sama, benar nggak? Yang dari ini naik dengan ini naik sama kan? Ngerti? Ngerti tadi? Ngerti belum? Jadi vektor CD itu sama dengan vektor BA. BA berapa? Min B tambah A. Tapi kalau vektor posisinya beda, ngerti? Vektor posisinya beda loh, beda lah. Oke? Makanya vektor posisi itu yang D itu titik D-nya bisa saya cari. Sudah? Jadi vektor itu gerakan, kalau misalnya vektornya itu AE, berarti A ke I. Oke ya? A ke I, itu bukan vektor posisi. Kalau vektor posisi itu dari 0 ke huruf, atau dilambangkan dengan begini. Nah, biasanya dianggap sebagai vektor posisi itu gitu. Biasanya ya, tak semua. Jadi kalau kamu hitung, ada itu bisa kamu dapat. Berarti ini dengan ini hilang, ini dengan ini hilang. Berarti sama dengan ini ya. Oke? Jadi AE itu akan sama dengan AD ya, AD. AD itu sama dengan, coba kamu lihat, min B tambah C. Min B tambah C itu sama dengan vektor BC, betul nggak? Betul nggak? Coba kamu lihat. Jadi vektor AD dengan BC masih sama lah. Tadi kan lurus aja kan? Ya, misalnya ya kamu. Contoh, kamu lihat, kita cek ya. Ternyata vektor AD itu gini. Coba kamu cek vektor BC. Betul nggak? Vektor BC apa? Min B tambah C, sama kan? Oke ya? Jadi ini mereka sama vektornya. Karena jajar genjang ya, betul nggak? Betul nggak? Karena jajar genjang, betul. Kalau gitu, AE itu vektornya gimana nih? Nah, vektor untuk menuju setengah. Berarti setengah, atau biasanya saya tulis ini ya, ini D itu, saya boleh tulis C kurang B. Jadi dia bikin langsung gitu. Jadi ini letak di belakang jadi. Jadi kalau saya ngomong OE yang sini itu. Nah, kalau mau cari vektor posisi OE itu bisa gitu.
Vektor posisi OE. Berarti OE kan begini ya. Vektor posisinya ya. Sini. Berarti OE itu apa? Kalau saya ngomong. Berarti kalau mau cari vektor posisi OE, OE kan ini ya. Berarti apa? Nah, vektor ini tambah ini, benar? Ya kan? Betul kan? Berarti vektor ini tambah vektor ini ya. Berarti A tambah apa ini tadi? AE apa tadi? Mana AE? Nah ini. Setengah C ini. Jadi vektor posisinya adalah A tambah setengah C tambah E kurang setengah B. Ingat kalau ini vektor posisinya ya. Jadi jawabannya gitu. Ngerti? Halo? Oke, saya ulangi lagi. Coba bayangkanlah. Oke, coba tolong ya. Ada beberapa orang yang sering ngomong dia jadi businessman, jadi eksportir. Katakan aja Julio yang di itu. Tapi kalau kamu menjadi seorang yang ahli, bukan terlalu ahli lah ya. Kamu kerja di satu perusahaan Jerman, oke lah saya ngomong Jerman aja deh ya, atau di Amerika. Kamu punya pendidikan yang luar negeri. Dalam bidang akuntan saja, administrasi umum ya, menjadi manajer ya setelah bekerja 6 tahun, 8 tahun gitu ya, kamu pasti udah naik sampai manajer. Karena orang Indonesia itu setia, kerja keras ya. Itu gaji sudah 50 sampai 60 ribu, ngerti tak? Oke, itu bersih ya, tolong ya, itu bersih. Udah dipotong pajak semua. Udah, berarti kalau saya anggap oke, 40 ribu aja deh, berarti berapa? 7 juta ya. Oke. Oke, 40 ribu deh, 40 ribu berarti 60 juta. Oke ya, ngerti? Setiap bulan loh kamu dapat 60 juta. Kalau mereka eksportir, harus ada ekspor barang, baru dapat uang. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi mana sih Pak yang ini? Menurut saya ilmu akan jauh lebih berarti daripada kamu menjadi seorang pebisnis. Kalau saya kebalikannya gitu. Kecuali kamu punya dua pebisnis, kamu bangun lagi bisnismu menjadi jaringan. Punya uang banyak, terus kamu bikin perusahaan game. Punya uang, nanti kamu bikin seperti Julio. Dia sudah bikin satu app namanya bisaekspor.com. Bisa ekspor GoID. Jadi siapa yang misalnya mau dapat saran dia mau ekspor barang ke sana, lewat dia, nanti kamu dicas biaya, ngerti nggak? Ngerti ya? Misalnya ada 1000 orang ekspor lewat dia. Nanti kalau misalnya biaya satu orang kena 1 juta, berarti dia 1 bulan udah 1 miliar tanpa kerja, ngerti nggak? Dia tuh untung bukan dari ekspor dia sendiri, orang lain yang ekspor ke lewat dia, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Ya itu cara kerja yang cerdik. Tapi kalau kamu yang pintar banget, nggak pusing-pusing. Oke, misalnya kamu jadi dokter di luar negeri. Oke, di Singapura deh yang paling dekat. Oke, S2 kamu lulusan dari Australia S2, spesialis main mata. Dokter main mata. Ya maksudnya dokter mata lah. Main-main ke mata kan. Lu buta ya, aku colok enggak. Colok diambil keluar dikasih yang mesin bisa. Nah, itu kalau di Singapura lulusannya fresh graduated orang ngomong. Jadi fresh punya ya yang baru lulusan itu sudah bisa dapat gaji 50 ribu di Singapura. Net. Gitu. Jadi kamu sudah santai-santai. Oke, kita ngomong. Oke. Kalau di kerjaan di Singapura orang rata berapa Pak gajinya? Kalau kerja di pabrik seperti kakak saya dan lain paling gajinya sekitar 3.000, 5.000 lah paling tinggi. 5.000 deh ya. Suami istri kerja berarti 13.000 lah. Tapi kalau kamu punya skill yang bagus,
Sebulan kalau di negara Eropa atau di Amerika mau dapat 30.000 itu minimal ya, itu tutup mata 30.000 lah. Nah kalau yang hebat punya kayak kalian mungkin bakat-bakatnya bagus, bisa kuliah, ya udah itu minimal saya rasa 60 lah ya. Nah, atau misalnya kamu jadi apa suster ya, suster. Tahu ya suster? Nah, itu termasuk yang gaji tinggi lah ya, kalau suster. Selain saintis ya, selain saintis. Oke, jadi belajarlah. Ya, jangan hidup ini. Ada Helmi Yahya, kalau nggak salah. Semalam saya lihat TikToknya, dia ngomong, jangan terpukau, jangan terhipnotis, jangan merasa apa ya, pokoknya gitu loh bahasanya. Pada saat ada orang ngomong pendidikan itu nggak penting, kalian cukup belajar ekonomi saja, pendidikan nggak penting. Kalau bisa stop school atau berhenti sekolah, belajar bisnis. Jangan terpukau, jangan terhipnotis, dan jangan percaya. Gimana pun ada beda orang yang punya otak kuliah sampai S2 saintis dengan orang yang tidak kuliah. Itu adalah hakikinya. Orang yang tidak kuliah atau yang berhenti kuliah tidak dapat apa-apa, mereka tuh ada penyesalan. Saya sudah bertemu dengan banyak teman-teman yang saat kuliah tidak. Memang mereka kaya, tapi mereka miskin itu. Ingat tuh, dia ngomong apa? Ini terkenal nih. Helmi. Saya ngomong akhirnya bertemu dengan selain dosen yang itu dengan Helmi ini. Sampai dia ngomong begitu. Oke, ini yang saya dengar yang paling senang. Karena banyak sekali kalian terpukau dengan teman-temanmu yang tidak belajar. Saya sering ngomong, mereka belum tahu mati aja. Tahunya cuma main-main sekolah, mereka belum tahu mati. Nanti setelah kuliah, nanti kamu bisa lihat apamu, saudaramu, sepupumu yang seperti itu. Gimana mereka hidup? Banyak orang tua yang tidak pedulikan tentang ilmu yang seperti ini. Akhirnya apa? Jadi beban. Akhirnya apa? Kuliah hukum. Udah kuliah hukum, itu pun kayak main-main hukumnya, nggak ngerti punya. Karena memang dasarnya dia bukan orang yang giat. Kuliah hukum juga gagal, ya pengacara, tapi pengacara yang saya udah pernah ketemu yang ya nggak bagus lah, mengecewakan lah ya kalau saya ngomong. Serius saya ngomong. Ya. Oke, kita lihat. Pertama yang harus kamu belajar adalah GD itu dari mana. GD itu adalah GC tambah CD. GC ya. Karena di sini AB dan AC artinya yang gede ya. AC dan ini yang gede gitu ya. Berarti saya mau merubah ke sana. Oke. Berarti GC itu adalah 1/2 dari AC. Karena sini ada AC kan. Dan CD itu adalah, jadi saya pakai arah ke sini ya. Saya pakai ke sini. 2/3 dari CB. Nah karena sini nggak ada CB, saya ubah CB-nya di sini. CB itu apa ya? CB, oke. CB kalau sana, CB itu harus dari CA tambah AB. Hati-hati yang lihat ini. Karena CA sudah pertama kali sebut begini kodenya tadi ya. Oke. Jadi kalau CA itu lawan. Di negatif. Hah? Kok CA mana tadi? Mana dari CA? Oke, ini saya ngomong AC. Saat CA dia negatif AC. Karena sudah saya sebut tadi. Pak yang AB Pak, AB kan belum saya sebut. Ngerti ya? Kan belum saya tanda kasih panahnya. Ya boleh, kamu langsung AB aja, nggak apa-apa. Oke ya, hati-hati yang ini ya. Karena AB belum saya sebut kan kodenya kan. Gitu. Udah? Udah? Oke. Berarti gimana jadinya?
AC apa tadi? Min AC. AB apa tadi? Apa nih tadi? Oke ya. Oke, ini CB ya. Masuk sudah betul ya? CB. Berarti CB gini. Oke, saya masukin di sini. Setengah AC tambah 2/3 dalam kurung min AC tambah AB. Nah, saya selesaikan. Setengah AC negatif 2/3 AC tambah 2/3 AB. Nah, ini kita selesaikan lah. Sehingga tadi dapatnya apa? Negatif 1/6 AC tambah 2/3 AB. Dan ini sudah sama berarti. Jadi mau sudah sama. AB, AB, AC, AC sudah sama aja. Sudah sama. Sehingga diminta ini ditambah ini.